Timnas Indonesia kini punya 3 amunisi baru dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, apakah Garuda jadi tim super di Asia? 3 pemain baru yang dimaksud adalah Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ketiganya dipastikan bisa membela Indonesia saat melawan Australia. Emil akan membuat persaingan posisi kiper semakin ketat. Utamanya Martin Paes, punya rekan sepadan sebagai penjaga gawang, setelah dalam 6 laga tak tergantikan. Adapun Dean membentuk konstelasi bek kiri kian padat. Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, hingga Nathan Kuaon dapat kawan latihan seimbang. Sementara Joey menambah perbendaharaan sisi gelandang jadi makin kaya. Ivar Jenner, Tom Haye, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand dapat teman berpengalaman. Jangan lupakan pula ada Ula Romeni yang juga berpotensi debut di Stadion Sydney Football pada 20 Maret nanti. Kehadirannya bisa membuat lini depan merah putih tajam. Dilihat dari nama-nama yang baru bergabung lewat jalur naturalisasi ini, Indonesia bakal punya tim super. Negara kepulauan ini kini punya legiun penuh bintang. Namun, tidak semudah itu membentuk tim super. Kumpulan pemain bisa saja bertabur bintang, tetapi permainan sebuah tim selalu dipengaruhi banyak faktor. Dalam hal ini chemistry permainan berperan vital. Tanpa intuisi, saling memahami gaya dan karakter, hubungan interpersonal, konsepsi kebahagiaan sulit tercapai. Strategi permainan juga menjadi kunci. Gaya dan pola main yang akan diterapkan, sedikit banyak, menentukan hasil akhir. Di sini peran pelatih jadi pusat gravitasi. Kebetulan, Patrick Kluivert akan menjalani debut bersama Timnas Indonesia, sama seperti Emil, Dean, Joey, dan Romeni. Tuahnya sebagai adicita Timnas akan diuji. Patrick Kluivert tak akan berdiri sendirian dalam debutnya bersama Timnas Indonesia saat melawan Australia. Ada 11 rekan yang siap membantunya habis-habisan. Ke-11 orang yang akan memberi asupan, energi, itu adalah Jordi Cruijff, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald van den Burg, Sjoerd Woudenberg, dan Quentin Jacoba. Kemudian Jordi Kluitenberg, Leo Echtelt, Chesley ten Oever, Reggie Blinker, dan Bram Verbruggen, serta Titus Argatama, Sofi Imam Faisal, dan Alvan Nur Asyar. Kehadiran sosok-sosok di belakang layar ini membuat PSSI dengan percaya diri menyebut tim kepelatihan Kluivert di Timnas Indonesia sebagai super tim. Pertanyaan lantas muncul, akankah permainan tim merah putih jadi lebih solid, tangguh, kukuh, indah, dan berbahaya di bawah bendera revolusi Kluivert? Yang pasti, Kluivert telah menetapkan 27 pemain plus 3 pemain naturalisasi baru yang akan dibawa ke Sydney untuk mengalahkan Soceros, julukan Australia. Mereka ini, sebanyak 30 pemain, akan menjadi tulang punggung Indonesia menjaga asa meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Nama baik Kluivert dipertaruhkan juga. Harapannya, tentu saja, sentuhan Kluivert langsung bertuah. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi baru dan tim kepelatihan yang melimpah kiranya sudah cukup jadi modal. Bayangan supporter, Kluivert akan mengonstruksi Timnas Indonesia menjadi lebih bernyawa secara permainan. Dalam artian tidak lagi pragmatis, parkir bus, kontratak, asal menang. Jika mengamati isi media massa negara-negara lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ada cibiran. Indonesia diwaspadai karena gebrakan naturalisasinya. Dan, kembali lagi, apakah Timnas Indonesia akan jadi tim super karena paradigma yang terjadi pada 2025 ini? Semoga Kluivert bisa memenuhi ekspektasi para pecinta Garuda. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.